Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ananda Satrio Dwi Kusuma dengan NIM 2006-12-5831. Baiklah, hari ini saya akan melakukan presentasi di periode pendidikan Pancasila dengan tema yaitu mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, baiklah teman-teman sekaliannya, saya langsung masuk ke materi. Yang pertama itu ya tentunya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, nomor 1, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Di sini saya memiliki beberapa poin, ada 4 poin. Konsep-konsep Pancasila itu sebagai dasarnya untuk melakukan segala aktivitas ilmu pengetahuan. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus sesuai atau harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, ini sangat penting ya teman-teman, karena kita menyebarkan ilmu atau menyebarkan suatu informasi harus sesuai dengan ideologi negara dan agar tidak terjadi perpecahan. Nah, yang kedua itu bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek tersendiri. Jadi setiap kita mengembangkan suatu ilmu, kita harus memiliki faktor internal yang akan mengembangkan pendidikan atau ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Nah, yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi perkembangan iptek di Indonesia. Nah, ini juga salah satu hal yang terpenting. Dan yang terakhir, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Nah, ini salah satu yang penting karena kita ingin pendidikan atau ilmu pengetahuan tersebut lebih dikenal dengan, ini dikatakan indigenisasi ilmu atau kita mempribumikan ilmu. Nah, setelah kita bahas tentang konsep Pancasila sebagai dasar negara pengembangan ilmu, kita masuk ke urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, yang pertama itu adalah prioritas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Nah, ini sudah seperti sama-sama kita terjadi ya. Pandangan kita mengenai sesuatu hal tentang kehidupan itu berubah karena adanya ilmu tadi. Nah, yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Nah, teknologi yang yang dilakukan, ilmu-ilmu yang diberikan itu memiliki dampak yang berbahaya juga, sehingga kita harus tetap memakai dasar-dasar Pancasila sebagai acuan agar tidak ada seperti halnya mengurangi bahayanya kehidupan yang akan datang. Nah, yang ketiga itu perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nah, mengapa penting atau seberapa urgensinya pendidikan Pancasila tersebut? Itu disebabkan karena banyaknya pengembangan iptek ataupun ya kita seperti arus globalisasi yang masuk ke dalam negara kita itu bisa mengancam kecirikhasan dari Indonesia tersebut. Nah, itu dia tadi 3 poin mengenai urgensi Pancasila dasar negara sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Selanjutnya yang B, ini adalah menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, sini kita akan membahas tentang mengapa diperlukannya. Nah, yang pertama yang saya akan jelaskan ini adalah mengenai ancaman yang ditimbulkan oleh pengembangan iptek yang terlepas dari nilai-nilai spiritualitas, kemanusiaan, kebangsaan, musyawarah, dan keadilan merupakan gejala yang merambah keseluruhan di kehidupan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, beberapa alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan iptek dalam kehidupan bangsa Indonesia meliputi hal-hal berikut. Nah, sebelum saya masuk ke poin-poinnya, saya akan menjelaskan sedikit
Di sini saya maksudkan adalah ancaman yang ditimbulkan dari perkembangan tersebut yang melupakan atau yang tidak mengikuti nilai-nilai spiritualitas, kemanusiaan, kebangsaan, musyawarah dan keadilan. Itulah yang dimana menyeleweng atau keluar dari hakikatnya pendidikan Pancasila ataupun Pancasilanya, nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini saya juga menjelaskan bahwa Pancasila itu ada 5 nilainya yang tadi: spiritualitas, kemanusiaan, kebangsaan, musyawarah dan keadilan. Dan itu tetap harus kita jaga agar keutuhan negara tetap menjadi negara yang utuh. Nah, ini dia kita masuk ke poin-poinnya, yaitu beberapa alasan yang meliputinya. Ini dia yang pertama, kerusakan lingkungan ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah yang tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu mendapat perhatian yang serius. Nah, yang kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Nah, yang ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai diganti dengan gaya hidup global. Itu dia tadi Baiklah, saya akan melanjutkannya. Ini C, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Nah, teman-teman, sumber historis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu Indonesia dapat ditelusuri pada dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang 1945. Amanat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 ini terkait dengan mencerdaskan kedua bangsa, itu haruslah berdasar pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya, yakni Pancasila. Sumber historis lainnya dapat ditelusuri dari berbagai diskusi seminar di kalangan intelektual di Indonesia. Salah satunya ada di perguruan tinggi, yang dimana mencetak kaum intelektual. Oleh sebab itu, teman-teman, pendidikan Pancasila untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau menyebarkan itu sangat penting diberitahu kepada kaum intelektual di perkuliahan. Profesor Dr. T. Jacob menjelaskan bahwa Pancasila seharusnya dapat membantu dan digunakan sebagai dasar etika ilmu pengembang pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Untuk itu, 5 prinsip besar yang tergantung dalam Pancasila cukup luas dan mendasar untuk mencakup segala persoalan etik dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini ada 5 ini 5 prinsip besar yang tergantung Pancasila. Yang pertama, monoteisme. Nah, ini salah satu hal yang penting ya, teman-teman. Yang kedua, ada humanisme dan solidaritas karya negara. Ini satu, memanusiakan sama. Nasionalisme dan solidaritas warga negara, ini juga salah satu hal yang penting karena kita tetap harus bersikap nasionalisme. Yang keempat, demokrasi dan perwakilan. Ini juga salah satu ciri khasnya Indonesia, yaitu demokrasi. Yang kelima adalah keadilan sosial, karena kita setiap memperlakukan sesuatu kita harus mengutamakan prinsip keadilan. Yang maksud dari monoteisme tadi mungkin saya belum menjelaskan. Monoteisme itu lebih ke spiritualismenya tadi. Ya, itu salah satu hal yang terpenting. Kita tidak boleh melupakan bahwa kita memiliki ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, ini Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dalam tafsir Koento Wijoyo diletakkan sebagai kekuatan normatif humanisasi yang melawan kekuatan cenderungan naturalisasi manusia, mekanisasi manusia, dan kesadaran teknik. Pancasila sebagai kerangka kesadaran normatif humanisasi dapat merupakan dorongan ke arah 2 hal terpenting, yaitu universal dan tradensial. Nah, ini mungkin udah pernah kita pelajari ya tentang perbedaan antara universal dan transcendentalisasi. Ini ada yang secara universal dan ada yang secara transcendentalisasi. Nah, Profesor Dr. M. Sastra Prateja dalam artikel yang berjudul Pancasila sebagai orientasi pembangunan bangsa dan pengembangan etika ilmu pengetahuan menegaskan ada dua peran Pancasila dalam pengembangan iptek, yaitu pertama, Pancasila merupakan landasan dari kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, Pancasila sebagai landasan dari etika ilmu pengetahuan teknologi.
Nah, ini kita masuk kedua, sumber sosiologisnya. Tadi kita masuk ke sumber historis. Nah, yang kedua ini ada sumber sosiologisnya. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Tadi tentang sumber sosiologis Pancasila sebagai nilai pengembangan pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Nah, yang ketiga ini adalah sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Nah, sumber politis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia dapat diruntun ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Sumber politis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek lebih bersifat apologis karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Yang pertama itu esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sila pertama, nah ini saya akan menjabarkan sebagai 5 sila ya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan ditentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Nah, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmu dan ahli teknik di Indonesia. Nah, yang ketiga, ini Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, yang keempat, sila keempat ini ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, memberikan arahan asa kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Nah, yang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang atau GAP, kesejahteraan di antara bangsa Indonesia atau GAP tadi. Nah, yang kedua ini ada kita membahas tentang urgensi Pancasila sebagai dasar. Kita tadi sudah membahas sedikit tentang urgensi, di sini kita akan mengulangnya. Perkembangan iptek di Indonesia ini berakar pada nilai-nilai budaya Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat atau Western oriented. Jadi kita seperti mengikuti budaya dari Barat. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang diserap oleh pasar dunia industri. Banyak seperti ilmu komunikasi, jadi banyak yang lebih ke alam tuh lebih tertinggal. Nah, yang C, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya mensejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu atau scientist oriented. Nah, itu dia teman-teman mengenai urgensi, beberapa poin urgensinya. Baik, pada presentasi kali ini saya dapat menyimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa teknologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain Pancasila sebagai intellectual bastion atau ini kata dari Sofyan Effendi, Pancasila sebagai common denominator values, ini kata dari Maluadi, dan ini ada yang terakhir Pancasila sebagai paradigma ilmu. Nah, pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Nah, untuk teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan presentasi saya ini, saya ingin menyampaikan bahwa kita tetap harus menjunjung tinggi dasar-dasar nilai dari Pancasila tersebut dan tetap mengikuti aturan-aturan yang ada, karena menurut saya Pancasila itu sudah sangat jika kamu itu orang beragama, kamu harus mengikuti tentang apa yang ada di Pancasila. Nah, untuk teman-teman semua, terima kasih telah menyaksikan dari
presentasi saya kali ini. Mohon maaf sebanyak-banyaknya jika banyak kekurangan. Dan tetap menggunakan masker, tetap berjaga jarak, dan selalu membersihkan tangan ketika ada di luar, agar kita dapat memutuskan rantai penyebaran dari COVID-19 ini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Muhammad Anda Satrio Dwi Kusuma mengundurkan diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.